Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mutabayi'ani utabe wong kang akad bed loro pembeli dan penjual iku bil khiyari tetap kelawan anane khiyar pamilih yaitu pilihan malam yatafarraqo ing dalem selagine durung pisah sapa mutabayi'ani walau malan iku tetep kaduwe mutabayi'ani ayyash tarito utawi yento nyaratake sapa mutabayi'ani al khiyar ing khiyar pamilih ila salah sati ayamin tumeka maring telu pira-pira dina. Wa idza wujida lan ing dalem nalikane den temu bil mabi'i kelawan barang kang den dol apa aibun cacat falil mustari mongko iku tetep kaduwe wong kang tuku radduhu utawi balekake mabek walaya juzulan ora wenang apa bayu samroti adol woh-wohan mutlakon kelawan mutlak illa ba'da buduwi sholaniha angin dalem sakwise pertelo baguse samro wala bayu malan ora wenang adol perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma riba utawi riba bijinsihi kelawan jenise ma rotban kelawan rotban hale teles illal labana angin poan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang khiyar. Khiyar itu hak. Khiyar adalah hak mengurungkan akad. Itu namanya khiyar. Kan akad bai itu adalah akad yang sifatnya permanen, kuat, tidak bisa digugurkan oleh satu pihak. Kan hukum asalnya seperti itu. Namun bai itu menjadi lazim, menjadi kuat, tidak bisa dibatalkan satu pihak ketika sudah selesai masa khiyar. Masa diperbolehkan untuk memilih antara meneruskan akad dan mengurungkan. Di akad bai itu tidak boleh dikembalikan ketika memang sudah deal, kecuali ketika masih ada hak khiyar, hak untuk mengurungkan akad. Hak mengurungkan akad itu ada 3 macam. Berhak khiyar itu malam yatafarraqo, apabila antara penjual dan pembeli belum berpisah dari tempat transaksi. Kalau dulu kan transaksi itu semuanya real, nyata, sehingga tempat akadnya pun diketahui. Misalnya di sini, transaksinya di sini. Jadi ketika sudah nyampe pintu, sudah tafarruq, sudah berpisah. Terpisah dari majelis akad ini ukurannya adalah ukuran uraf, ukurannya adalah pandangan umum. Kalau menurut pandangan umum, ketika keluar dari sebuah lokal tempat
ya berarti sudah keluar dari majelis akad, sudah tidak bisa mengurungkan akadnya, sudah tidak bisa mengurungkan barang. Enak meleneng Indomaret lah keluar label Pak boleh tak jadi misalnya. Nah, kalau masih belum keluar tapi nggak boleh dikembalikan, nggak boleh diurungkan, itu sebuah bentuk kecacatan transaksi, sebuah bentuk kecacatan transaksi yang harus dibenahi. Gimana caranya hal seperti itu tidak ada? Misal barang yang sudah dibeli, sudah dibayar, tidak boleh dikembalikan lagi. Batasannya barang yang sudah dibeli itu barang yang sudah apa barang yang notanya sudah keluar, ya, tidak bisa dikembalikan lagi. Sebenarnya nggak bisa. Itu namanya khiyar majelis, hak mengurungkan akad ketika masih dalam satu majelis sudah. Misal akad nang mobil, terus lonjolon nang mobil, sampai kemarin ini belum selesai akad, majelis akadnya masih ada, masih boleh mengurungkan, membatalkan masih. Misal gara-gara notanya sudah keluar kok nggak boleh dikembalikan, itu berarti ada masalah dalam transaksi. Harus ada perbaikan, harus diperbaiki lagi model transaksi yang seperti itu. Lalu bagaimana caranya barang betul-betul sudah diteliti sehingga tidak harus menemui masalah yang seperti itu. Kalau hak hiyar majelis itu nggak bisa dibatalkan dari perorangan, tetap punya hak hiyar, kalau hiyar majelis itu. Jadi selama belum berpisah dari tempat transaksi boleh membatalkan. Tapi kalau sudah berpisah, udah keluar lambeng, nggak bisa. Tuh satu. Walahuma ayashtarito al-khiyaru ila salah satu ayam. Ini jenis khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar yang disyaratkan dalam akad. Misal, oke, saya akan beli barang ini, tapi saya butuh waktu 2 hari atau 3 hari. Baru setelah itu akan saya konfirmasikan deal atau tidak. Minta bertok selama 3 hari, nggak masalah, biar syarat. Ketika sudah nyampe 3 hari, kok nggak ada keputusan, nggak ada kelanjutan, berarti sudah deal. Tak usah nunggu keputusan. 3 hari itu nggak ada omongan lagi, deal. Sudah deal, selesai. Itu namanya biasa. Di selama 3 hari berhak untuk membatalkan. Terus yang ketiga, wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Apabila barang yang dibeli ternyata ada cacatnya, ini berhak untuk khiyar, berhak untuk mengurungkan akad. Akad tidak dilanjutkan atau akad dibatalkan. Kalau khiyar aib itu harus segera. Ketika menemukan cacat tak boleh ditunda, kecuali karena ada hajat.
Misal sekarang nemu, tidak ada hajat hari ini, kok enggak diklaim hari ini, sudah zong. Ikhtiar aib itu harus cepat-cepat. Ketika menemukan aibnya langsung diklaimkan ke pihak penjual. Ini ada aibnya. Saya mau menggunakan akad atau barang harus diganti. Kalau enggak segera, berarti hak khiyarnya sudah batal. Pihak penjual tidak pihak pembeli sudah tidak berhak untuk mengembalikan lagi ketika tidak diserah, tidak dikasih langsung, tidak diklaimkan langsung. Jadi memang ada hajat, pada waktu itu sakit misalnya, atau pada waktu itu ada kebutuhan apa, bisa ditunda sampai bisa. Wala yajuzu bai'u samrati mutlaqan illa ba'da budui sholahiha. Tidak boleh menjual buah-buahan yang masih ada di pohon kecuali setelah buah itu berada di proses sudah layak konsumsi. Jual buah nang pohon itu tidak boleh dijual pas nang pohon kecuali sudah layak konsumsi. Budui sholah itu sudah berada di situasi paling ideal untuk dimanfaatkan, untuk dikonsumsi. Jadi kotu montoro ejul, kotu potek. Kalau belum budui sholah jadi ideal. Jangan masak. Budui sholah tidak boleh dijual pas ada di pohon. Yimon troy jual kotu potek dari mana harus dipotong. Kalau belum budui sholah, kalau sudah budui sholah nggak masalah. Nah, kelihatan ini sudah waktunya konsumsi. Wala bai'uma fihi ar-riba bi jinsihi radban ila laban. Juga tidak boleh menjual makanan ada nilai ribawinya, ada nilai riba. Kayak kemarin makanan-makanan atau barang apa ya? Ya kalau di makanan berarti ini. Kalau radban basah, emas basah tidak boleh menjual jual beli barang yang mengandung unsur riba, makanan beras dengan beras, atau kalau yang tergambar itu mengandung unsur basah, kurma dan anggur, kismis. Itu tidak boleh dijual pas masih dalam keadaan basah. Basah itu kita kering. Kurma kan saya jual itu kurma kering, itu sudah kering, makin lebih becah-becah, kering, lebih kempes. Kalau awalnya yo enggak buah apa? Kurma basah kayak enggak apel anu. Bentuk tak keren. Kalau kering itu kan beratnya sudah berkurang. Kenapa kok tidak boleh menjual barang ribawi ketika masih dalam keadaan basah? Karena ukuran belum bisa ditentukan. Ukurannya berapa? Ketika kering, ukuran itu akan berkurang. Makanya ukurannya harus ketika kering. Kecuali barang-barang basah itu berupa susu. Kalau susu enggak masalah. Karena memang susu ya ukurannya seperti itu. Kesimpulannya, khiyar itu ada 3. Ada khiyar majelis, hak membatalkan akad ketika masih dalam majelis di tempat transaksi, itu berhak, tidak bisa dilarang.
Misal pihak pembeli mengatakan nggak boleh dikembalikan, ya nggak boleh menurut pembeli, menurut syariat masih boleh. Terus yang kedua adalah masalah khiyar syarat. Boleh kita mengajukan syarat khiyar, menunda agar transaksi ini dealnya kapan. Transaksinya sebenarnya sudah deal, cuman fix atau tidaknya, kelanjutannya itu nunggu 3 hari, itu khiyar syarat. Maksimal 3 hari, lebih nggak bisa. Terus yang ketiga adalah khiyar aib. Ketika ditemukan ada cacat, maka boleh mengajukan klaim untuk khiyar membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.